Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channelnya Nur Hidayat bin Sewa. Salam sehat selalu, rahayu, rahayu, rahayu. Di perjumpaan video kali ini saya akan memperkenalkan batu akik Garut merah gula Jawa. Batu akik Garut merah gula Jawa ini berasal diduga dari Garut, dan sudah saya tanyakan ke ahli-ahli perbatuan, juga memang betul dari Garut. Yang waktu itu lagi booming-boomingnya itu Garut Ohen dan Garut Edong. Tetapi yang akan saya terangkan yaitu batu akik Garut yang merah gula Jawa. Seperti apakah batu akik Garut merah gula Jawa ini? Yaitu ya sesuai seperti yang Anda lihat. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, batu Garut merah edong. Sebentar dulu saya center ya. Akan saya center nih. Tembus ya. Batunya tembus. Tembusnya merah. Batu akiknya tembus warna merah. Kalau di senter itu warna merahnya itu seperti warna merah batu Yaman. Kalau di senter yang seperti tadi ya, seperti merah batu Yaman kalau di senter. Tapi setelah senternya dimatikan, warnanya seperti warna merah Garut, merah gula Jawa ya. Warnanya merah gula Jawa, dan ringnya itu berbahan dari aloy. Ringnya itu berbahan dari aloy, dan ukurannya itu 7, tapi seret. Ukurannya 7. Tadinya 6, cuman sudah dipantokin palu sehingga diukur menjadi 7, dan itu di jari saya 7, tapi masih seret. Jadi jarang saya pakai karena saya kegerahan ya memakai terlalu seret. Nah, apa sih manfaat batu akik Garut merah Jawa ini, merah gula Jawa ini? Tentunya banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Selain aksesoris, baik wanita maupun pria, selain untuk aksesoris, ternyata di dalam kandungan batu akik Garut merah ini ternyata mengandung unsur-unsur lain, di mana unsur lain itu mengandung unsur tanah, dan unsur tanah itu mengandung 3 unsur lainnya, yaitu api, angin, dan air, dan menggumpal
jutaan tahun sehingga menjadilah batu akik. Dan ini batu akik Garut merah gula Jawa ini mengandung energi alam, mengandung energi alami yang memang berfungsi untuk tubuh seseorang yang memakainya. Manfaatnya bisa untuk pengasihan, untuk kewibawaan, dan untuk kekebalan bisa dengan cara-cara tertentu, dengan arahan-arahan yang dibimbing oleh sang guru. Nanti akan saya jelaskan. Nah, tentu saja antara batu akik dan manusia ada hubungan erat di dalamnya, karena di dalam batu akik dan di dalam tubuh manusia pun mempunyai kesamaan unsur tanah itu, dan di mana tanah itu mengandung 3 unsur lainnya, yaitu api, angin, dan air. Kenapa sih ketika seseorang tidak memakai batu akik, tadinya auranya full ya, setelah kerja marah, banyak mengalami problem-problem ya, akhirnya energinya menurun, dan ketika orang marah ini kimia tubuh ini berubah menjadi energi yang negatif. Ketika orang marah kan hormon korsiterol kan terproduksi dan menggumpal. Itu akan berpengaruh dengan aura kita yang ada di cakra, terutama di daerah kepala, cakra mahkota. Itu akan menggumpal hitam, dan semakin banyak menumpuk, akhirnya ketutup auranya, sehingga dipandang mata itu walaupun mukanya glowing mukanya putih tetap saja karena dia tertutup auranya, maka dipandang itu tidak enak, tidak cantik, dan tidak ganteng. Itulah sebabnya saya menyarankan, tentu saja bukan batu saja, banyak cara lain sih sebetulnya, tetapi saya menyarankan salah satu yang termudah adalah memakai batu akik. Itu termudah, tanpa puasa, tanpa wirid, tanpa melakukan kegiatan ritual lainnya, karena sudah otomatis, kita tinggal memakai saja untuk aksesoris. Itu nanti fungsinya akan berjalan sendiri sesuai alam, itu secara otomatis. Yang penting dipakai batunya itu tidak harus menempel, hanya saja dibikin cincin kan tidak menempel, hanya saja kedekatannya itu erat, kedekatan kita dengan batu itu erat, sehingganya dapat menyelaraskan aura kita, aura tubuh kita nanti akan selaras dan akan membuang energi-energi yang sudah terproduksi, energi negatif. Jadi orang itu tidak boleh sombong, meskipun jadi memakai batu akik itu mencerminkan bahwa dia tidak sombong memakai batu akik. Dan orang yang tidak memakai batu akik itu sombong bisa. Tapi ini pendapat saya, mohon maaf kalau saya keliru ya, mohon maaf. Karena
betapa susahnya kita menjaga aura atau menjaga energi kita agar tidak bocor. Orang awam tentu saja seringkali kebocoran aura, kebocoran energi, sehingganya tidak selaras antara perbuatan dan ucapan atau pikiran, hati, nafsunya itu tidak selaras, tidak kompak, tidak seimbang. Nah, dengan memakai batu akik, dan ini pun hanya sekedar usaha, ini pun hanya sekedar usaha atau ikhtiar untuk agar bisa seimbang atau selaras, sehingganya auranya tetap terjaga, energi tetap terjaga. Jadi betapa pentingnya kita memakai batu akik. Karena banyak orang yang tidak tahu, maka batu akik pun menurun secara drastis peminatnya. Peminatnya menurun sekali sampai sekarang. Karena apa? Kebanyakan orang hanya mencari keindahan-keindahan batunya saja. Memang betul bagus mencari keindahan. Tetapi jika kita mengenal lebih dalam lagi tentang batu akik, maka tentunya kita tidak mengabaikan yang hal kecil ternyata manfaatnya sangat besar untuk keberlangsungan hidup seseorang. Kelihatannya memang sepele, tetapi tidak boleh kita sepelekan, karena memang ada unsur yang memang unsur itu ada dalam tubuh kita. Jadi ada hubungan erat, ada hubungan atau resonansi, ada hubungan erat. Boleh jadi batu akik ini dulunya manusia yang gagal ketika hidupnya, gagal dalam mencapai kesempurnaan. Akhirnya ketika meninggal, lalu jiwanya masuk ke batu akik. Makanya banyak, tidak sedikit batu akik yang berhodam. Itu bisa jadi itu hodamnya dari orang yang telah gagal mencapai kesempurnaan terus meninggal dan tidak bisa pulang ke rahmatullahnya, itu tidak bisa. Dia tidak tahu jalan pulang ke rahmatullahnya, dia tidak tahu, karena belum selesai kehidupannya, gagal mencapai kesempurnaan. Akhirnya mau tidak mau karena pas begitu pas membarengi ketika Tuhan sedang menciptakan batu, maka pas kebetulan meninggal, masuk ke batu, akhirnya jiwanya masuk ke batu. Makanya banyak batu yang berhodam alami, berhodam alami itu diperkirakan seperti itu. Makanya kita harus waspada, hati-hati. Bahkan saya pun tidak jarang menjumpai batu akik yang berhodam alami. Tahu-tahu mimpi minta dikembangin, minta diolesin minyak, atau minta diistimewakan. Intinya ternyata dia ada jiwa-jiwa seseorang yang meninggal masuk ke dalam batu dan menjadi batu akik. Nah, itu pengalaman saya seperti itu. Benar dan salahnya silahkan kembali pada masing-masing teman-teman ya. Dan untuk khasiat batu akik Garut
merah gula Jawa ini adalah karena ini warnanya merah kecoklatan ya. Ini perpaduan antara warna merah, kuning, warna merah dan kuning, sehingga membentuk terjadilah warna coklat, cakra dasar dan cakra perut dan cakra sek. Jadi ini hasilnya untuk kesehatan dan jadi untuk kekebalan tubuh dan untuk pengasihan. Kalau untuk kewibawaan belum dapat karena warnanya belum ada hijau. Jadi ini untuk pengasihan. Kecuali yang warnanya hijau seperti ini, baru ini ada manfaat untuk kewibawaan karena cakra jantung ya. Kalau ini belum bisa, ini hanya pengasihan dan kekebalan fisik, maksudnya kekebalan tubuh ya, untuk kesehatan lah intinya. Ketika tubuh sehat, maka jiwanya kuat. Akhirnya apa? Auranya bagus akhirnya. Nah, ini manfaat batu akik Garut merah gula Jawa, manfaat alami. Baik, terima kasih. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.